Kemudian ini kita bagi-bagi current asset, current liabilities, fixed asset, ada debt dan preferred stock, dan ada shareholders equity, ya. Jadi kalau kita baca pahami materi kita tingkat 1, return earning itu milik common stock, ya. Return earning itu milik common stock, ya. Karena apa? Bagian dia sudah dibayarkan di awal, ya. Nah, kemudian kita lihat, ya. Inilah current liabilities, debt and preferred, dan shareholder equity ini disebut juga sebagai financial structure, ya, untuk membiayai aset, ya, financial structure untuk membiayai aset. Nah, kemudian tanpa current liabilities atau debt dan preferred stock serta common stock adalah capital structure. Nah, gitu ya. Ya, ini seperti saya katakan tadi, current dibayar dengan current, long term dibayar dengan long term, gitu ya. Jadi kita akan bahas capital structure, bukan financial structure. Nah, gitu ya. Kenapa capital structure itu penting? Kita lihat dulu, ya. Pertama, karena adanya leverage. Leverage itu apa? Leverage itu apa? Leverage pengungkit, ya, pengungkit. Jadi kalau di sini bisa dikatakan sebagai utang. Utang itu, ya, bisa dikatakan sebagai pengungkit. Karena apa? Karena utang itu bisa kita gunakan untuk membeli aset tetap, fixed asset, ya. Kemudian kita gunakan untuk operasional perusahaan dan menghasilkan return yang lebih besar dibandingkan bunga yang harus kita bayarkan untuk utang. Nah, gitu ya. Jadi higher financial leverage mean higher return to stakeholder but higher risk due to fixed payment. Jadi kalau kita punya utang besar, itu sebenarnya kalau kita menggunakan yang baik, ya, untuk apa? Untuk beli aset, bukan untuk konsumsi, maka ini akan menghasilkan return yang besar bagi stakeholders. Tapi sisi buruknya adalah kita lebih beresiko karena bunga atau returnnya itu adalah harus dibayar walaupun perusahaan masih rugi, ya, gitu. Jadi utang itu akan implikasinya adalah pembayaran bunga, dan bunga itu, ya, dan bunga itu wajib dibayar walaupun perusahaan itu rugi. Walaupun perusahaan itu rugi, dia wajib membayar bunga, ya. Yang kedua adalah cost of capital. Each source of financing has a different cost. Capital structure affect the cost of capital. Kemarin kan kita sudah menghitung cost of capital, ya. Rata-rata tertimbang berdasarkan proporsi dari masing-masing securities, ya, di balance sheet, kecuali utang account payable dan accrued expense, ya. Jadi dua hal ini yang menyebabkan kita harus memaksimalisasi capital structure. Optimal capital structure is the one that minimize the firm cost of capital and maximize firm value. Nah, gitu ya. Jadi kita berusaha untuk meminimalisasi biaya dan memaksimalisasi hasil. Nah, ya. Apakah optimal capital structure? Ya, ini penjelasannya. In a perfect world, ya, environment with no taxes, no transaction cost, and perfectly efficient market, capital structure does not matter. Nah, ini kan keadaan yang tidak mungkin, di mana dunia itu tanpa pajak, kalau kita jual beli saham nggak ada biaya transaksinya, ya, dan pasar uangnya sangat efisien, ya. Nah, kondisi tiga ini yang menyebabkan capital structure tidak menjadi masalah. Jadi mau apapun tidak menjadi masalah, ya. Nah,
Nah, ini dikenal sebagai independent hypothesis atau firm value is independent of capital structure. Jadi nilai ke perusahaan tidak tergantung pada capital structure. Ya, kondisinya ini ya, tidak ada pajak, tidak ada transaction cost, dan pasarnya benar-benar efisien. Ya. Pasarnya benar-benar efisien. Ya. Nah, kita coba pertama dulu independent hypothesis ya. Tadi asumsinya 3 ya. Ya, no taxes, no transaction cost, dan perfectly efficient ya. Firm value does not depend on capital structure. Nilai perusahaan tidak tergantung pada capital structure. Ya. Nah, kita misalkan Rich Camper Manufacturing Company, contohnya. Ini dipopulerkan oleh Moldigani and Miller ya, M&M, tapi bukan Superman ya. Moldigani dan Miller ya. Nah, ya, kita lihat nih capital structure-nya 100% equity tanpa utang, nggak punya utang dia ya. Stock price-nya adalah $10 per lembar saham. Ya. Shares outstanding-nya 2 juta. Ya, 2 juta lembar. Operating income atau EBIT-nya adalah 2 juta. Calculate EPS. Kita akan menghitung EPS. EPS itu apa? EPS? Apa EPS? Earning per share. Earning per share. Rumusnya gimana rumusnya? Rumusnya? Laba dibagi jumlah saham biasa, Pak. Ya. Laba atau net income dibagi lembar saham yang beredar. Itu yang normal ya, nggak ada dilutif ya. Gitu ya. Saya kalau ditanyain, Pak, ini kalau dilutif gimana Pak? Nggak tahu saya, benar ya. Nah, EPS-nya berarti berapa? Kita hitung ya. Karena ini tidak ada utang, berarti bunganya 0 kan? Ya. Yang kedua tidak ada pajak, berarti pajaknya 0. Berarti EBIT-nya sama dengan EAT, betul nggak? Ya, EBIT-nya akan sama dengan EAT. Ya, tanpa bunga, tanpa pajak, EBIT akan sama dengan EAT atau sama dengan net income. Berarti EPS-nya berapa? 2 juta dibagi 2 juta. Nah, jadi EPS-nya adalah $1 per lembar saham. Ya, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, belum ya. Nah. Kemudian kita akan menghitung cost of capital. Kemarin kan rumusnya cost of capital dari common stock adalah D1 per P ditambah G. Gitu kan? Nah, berarti di sini EPS kan dianggap sebagai dividen ya, sebagai pendapatan kan di sini nggak ada. 1 dibagi 10 harga sahamnya ditambah 0. Karena nggak ada informasi mengenai growth, maka growth-nya dianggap 0. Ya, jadi 10%. Ya, dianggap 10%. Ya. Nah, ya. Ya, kita hitung cost of capital-nya. Ya. Nah, yang kedua contohnya adalah kapitalnya adalah 20 juta. Ya. Tadi kan semuanya stok ya, semuanya saham ya. Sekarang menerbitkan utang untuk meretire 8 juta dolar in equity. Jadi saham biasanya dipensiunkan atau
di retire ya, di retire dengan cara menerbitkan stok ya, dengan cara menerbitkan stok. Jadi porsinya sekarang kan berubah. Kalau tadi semuanya dalam bentuk saham, sekarang ada yang stok, ada yang saham. Ada yang stok, ada yang saham. Ada yang saham, ada yang obligasi. Jadi porsi equity-nya adalah 12/20, 60%. Debt-nya 8 bagi 20, 40%. Berarti 60 banding 40 atau 40 banding 60 antara debt dan equity. Ya. Capital structure menjadi 60% equity dan 40% debt. Ya. Kita hitung ya. Ya. Berarti di sini shares outstanding-nya hanya menjadi 12 juta dibagi 10 atau 1,2 juta lembar saham ya. Nah, ini kan semuanya equity ya. Sekarang kalau ini kan sama ya, 2 dikalikan 2 dikalikan 10 sama dengan 20 juta. Nah, ini 8 jutanya di retire ditukar dengan cara menerbitkan obligasi. Ya, gitu. Ya. Jadi kalau kita misalkan bunga obligasinya 6%, jadi dia harus membayar bunga sebesar 480.000. Oke ya? Ya. Jadi ini kasusnya sahamnya di retire dengan cara menerbitkan obligasi. Obligasi pasti ada bunganya. Nah, bunganya itu 6%. Nah, jadi dia harus bayar 6% per tahun. 6% kalikan 8 sama dengan 480.000. Kita hitung-hitung ya. Kita hitung-hitung. Capital structure, nah, stock price, nah, sama ya. Jadi net income-nya adalah, atau tadi kalau disusun, EBIT 2 juta, interest 4.800.000, earning before taxes 1.520, karena nggak ada pajak, earning after tax sama dengan 1.520 atau sama dengan net income. Ya. Calculate EPS. EPS-nya kan 1.520 dibagi 1,2 juta. Ketemu 1,267 ya. 1,267. Calculate the cost of equity. Kita hitung cost of equity-nya. Berarti D1 per P plus G ya. D1-nya adalah 1,267 dibagi 10 sama dengan 12,67%. Tadi berapa? 10 ya, sekarang menjadi 12,67%. Tapi ingat, 12,7% ini 60% ya. 40%-nya merupakan debt. Nah, kita itu ya. Calculate 0,6 kali 12,67% ditambah 0,4 kalikan cost of debt-nya berapa? 8 ya. Kok 8? 6%. 6%. No tax, tidak ada pajak. Jadi tidak usah dikalikan 1 mente ya. Berarti ketemu 10%. Jadi ini sama. Ya, ini sama. Tidak tergantung pada struktur modal, cost of capital-nya sama. Ya, gitu. Tapi ingat ya, ada asumsi yang 3 tadi. Kalau nggak ada asumsi ya nggak bisa. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya, jelas ya. Jadi capital structure tidak, komposisi struktur modal tidak mengubah cost of capital ya, independent hypothesis. Kalau digambarkan ini KD akan tetap ya, KD tetap ya, KD tetap ya.
cost of capitalnya pertama turun, ya. Increasing leverage, cost of equity-nya akan naik, ya. Nah, ini. Semakin tinggi debt, cost of equity-nya naik. Tadi dibuktikan dengan EPS-nya juga naik. Semakin banyak utangnya, EPS-nya akan naik. Karena lembar sahamnya berkurang, ya. Memang sih net income-nya kurang, tapi diiringi dengan berkurangnya lembar saham. Ya. What will the net effect on the overall cost of capital? Ya, bagaimana pengaruhnya kepada cost of capital? Cost of capital menjadi turun. Nah, ini ya, KO tetap. Ya. Ini kalau di buku paket ya, di buku wajib itu skenario pertama nggak ada bunga, nggak ada transaction cost, dan nggak ada pasarnya perfectly efisien, ya. Grafiknya seperti ini. Nah, ini KC adalah cost of common stock, KD cost of debt, KO cost of capital, ya. Independent hypothesis, if we have a perfect capital market, capital structure is irrelevant, ya. In other words, changes in capital structure do not affect the firm value. Ya, tadi ya ingat ya, apa namanya? Tidak mempengaruhi, ya, tapi kondisinya perfect world, ya. Yang kedua adalah dependent hypothesis, ya. Yang kedua adalah dependent hypothesis, ya. Hipotesis ini mengatakan bahwa increasing leverage does not increase the cost of equity. Ya, tadi berarti mematahkan hipotesis pertama. Ya, since debt is less expensive than equity, karena utang lebih murah dibandingkan equity, ya, more debt financing will provide a lower cost of capital, ya. Semakin kita memilih debt financing, semakin rendah cost of capitalnya. Gitu. A lower cost of capital would increase firm value, ya. Ya, gini. Ini lihat tabelnya. Since the cost of debt is lower than cost of equity, kan seperti ini ya. Cost of debt-nya lebih kecil daripada cost of equity, ya. Increasing leverage does not reduce the cost of capital. Tidak akan mengurangi cost of capital. Tidak mungkin seperti ini, ya. Increasing leverage reduce the cost of capital. Jadi semakin tinggi leverage akan mengurangi cost of capital. Gitu ya. Nah, kemudian ada hipotesis ketiga, yaitu moderate position. Dia tidak independen, tidak dependent. Ya. Nah, the previous hypothesis examine capital structure in a perfect market. Ya. Nah, the moderate position examine capital structure under more realistic condition. Nah, ini dia lebih realistik, ya. Dia lebih realistik. Dia tidak menganggap bahwa dunia ini tanpa pajak, tanpa transaction cost, ya. For example, what happen if we include corporate taxes? Nah, ini pajaknya sudah mulai masuk nih, pajak sudah mulai masuk.
ya. Nah, ini contoh tadi kita ambil ya. Ini tanpa utang atau equity, ini dengan utang atau debt ya, dengan debt gitu. Nah, ini pajaknya asumsinya 50% ya, kita lihat. Nah, EBIT-nya sama EBT. Nah, ini ada pajak, tadi nggak ada pajak. Pajaknya 50%, berarti pajaknya 1 juta ya. Earning available for stakeholder adalah 1 juta. Payment to all security holder adalah 1 juta ya, karena tidak ada pembayaran bunga utang gitu ya. Di sini tidak ada pembayaran bunga utang. Jadi yang dia bayarkan kepada baik pemegang saham maupun pemegang obligasi jumlahnya 1 juta. Tapi bila dia punya utang, dia akan bayar 480 ditambah 760. 1,240. Ini ada pajaknya ya, ada pajaknya. Nah, gitu ya. Jadi kalau dilihat pembayaran kepada security holder lebih banyak kalau kita menggunakan utang. Ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Even if the cost of equity rise as a leverage increase, kan tadi kayak gini ya, the cost of debt is very low. Ya, cost of debt-nya sangat kecil, sangat rendah. Ya, because the tax benefit associating with debt financing. Ya, karena ada tax benefit karena kita menggunakan debt financing. Ya, gitu. Jadi ini kenapa very low? Karena kita sudah mengalihkan dengan 1 kurang T. Ya, kalau tadi tanpa pajak kita tidak kalikan 1 min T, sekarang kita kalikan 1 min T. Jadi KD-nya malah menjadi lebih rendah. The low cost of debt reduce the cost of capital. Ya, tuh. So, does the tax benefit of debt financing mean for the value of the firm? Ya, jadi kita nanti lihat bahwa apakah benar tax benefit ini berarti meningkatkan nilai perusahaan, gitu ya. The more debt financing use, the greater tax benefit and the greater the value of the firm. Betul kan? Ya. Jadi semakin besar komposisi utangnya, maka dia akan membayar utang, membayar bunga lebih besar. Tax benefitnya juga lebih besar, artinya juga value of the firm juga menjadi lebih besar. Gitu ya. So, apakah ini berarti that all firm should finance by 100% utang, ya kan? Kalau gitu utang aja dong 100%, ya. Semakin besar berarti bunganya, semakin tinggi tax benefitnya, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Apakah ini benar? Nah, is it right? Ya. Kenapa perusahaan tidak membiayai perusahaannya dengan 100% debt? Nah, ya. Kenapa tidak semua perusahaan membiayai pembiayaannya dengan 100% debt? Ya. Nah, ternyata enggak. Kenapa 100% bila membiayai dengan 100% utang tidak optimal? Kita lihat nih ya. Nah, kalau kita punya utang banyak, tingkat bangkrutnya juga semakin besar, ya. Bankruptcy cost adalah cost of financial distress. Jadi tekanan terhadap keuangan kita akan semakin besar, ya. Kalau kita punya utang lebih banyak, financing become difficult to get, baik itu equity financing maupun debt financing. Ya, customer live to uncertainty. Ya, kalau perusahaannya bangkrut, makanya customernya juga ikut lari. Ya.
possible restructuring or liquidation cost if bankruptcy occur, ya. Akibat lebih parahnya lagi, perusahaan akan dilikuidasi. Nah, itu sangat berat ya. Kalau utangnya banyak, dia nggak mampu bayar, maka dia bisa dituntut pilot. Ya, pilot bisa mengakibatkan perusahaan bangkrut. Ya, bangkrut kalau tidak bisa apa-apa lagi, maka perusahaan harus dilikuidasi. Kemudian muncul juga agency cost, cost associated with protecting bondholder. Ya, memang sih dia mendapat jaminan bila perusahaan dilikuidasi, dia akan mendapat pengembalian yang pertama. Tapi juga harus diprotek. Ya, bondholder selaku prinsipal lend money to the firm, meminjamkan uang yang dimilikinya ke perusahaan dan expect to be invested wisely, dan berharap dengan uang itu digunakan secara bijak, ya, secara bijak. Stockholders own the firm and elect the board and hire manager, ya. Manajernya agen, ya. Jadi yang memilih dewan direksi bukan bondholder tapi stockholder, masalahnya itu, ya. Bond covenant require manager to be monitored. The monitoring expense is agency cost which increase as debt increase. Ya, jadi gini, ya. Jadi untuk memberikan pengawasan kepada manajer supaya tidak macam-macam, dia punya bond covenant, ya, orang yang mengawasi tugas ini. Yang bayar siapa? Ya perusahaan lah, ya. Jadi semakin besar utang, biaya ini juga semakin besar. Monitoring expense dianggap sebagai agency cost yang akan mengakibatkan increasing atau bertambah seiring dengan bertambahnya utang. Nah, gitu ya. Makanya kalau utangnya banyak-banyak juga nggak bagus, ya. Makanya tuh ada debt ratio, ya, debt ratio. Ya, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya. Nah, ini ya, kalau ini posisi berikutnya, bila ada bankruptcy dan agency cost, ya, KD-nya akan naik. Kenapa naik? Karena semakin besar pinjaman kita, maka apa? Cost of debt-nya juga akan naik. Bankruptcy dan agency cost, ya. Nah, dan semakin bertambah atau patah di sini ketika utangnya semakin besar. Nggak mungkin terus. Ini bankruptcy dan agency cost, ya. KC juga demikian, ya. Cost of common stock naik tapi akan patah juga di sisi ini, ya, di sisi ini, ya. If firm borrow too much money, ya, the cost of debt and equity will spike for upward, akan patah ke atas karena bankruptcy cost dan agency cost yang harus dikeluarkan perusahaan bila dia memiliki banyak utang, ya. Nah, KO-nya akan turun, cost of capital-nya akan turun dan kemudian akan spike juga. Nah, spike juga ke atas, ya. Ideally, a firm should use leverage to obtain their optimal capital structure, in which minimize the firm cost of capital. Ya, jadi utang sih memang bagus ya, ada tax benefitnya, tapi makanya juga harus wajar, tidak 100% utang atau 70% utang, jangan, ya, jangan. Oke, ada pertanyaan dulu mengenai 3 hipotesis ini, ya. Independent hypothesis, perfect world, ya. Kemudian apa? Dependent hypothesis, mulai ada pajak, ya. Moderate position
ada bankruptcy cost dan agency cost. Tuh, ya. Ada pertanyaan? Izin Pak. Ya, Mungkin silakan. sedikit saja, saya tadi agak patah-patah soalnya Pak. Ya, Terkait yang di independent hipotesisnya Pak. Saya masih agak nggak dengar tadi tentang kenaikan KC itu gimana Pak? kenaikan KC ya, ini, yang ini. Iya Pak. Ya. Tadi kan KD akan tetap, tapi seiring kenaikan leverage, semakin besar leverage, ya, makanya KC-nya juga akan naik. Nih, cost of capital-nya juga akan naik. Nah, ini ya. Ini kan nggak ada utang dulu. Pertama nggak ada utang. Ya, ini contohnya ini. Utang KC-nya 10%. Ya, 10%. Nggak ada utang. Ini nol. No debt. Ya, tapi bila dia ada utang 40%, KC-nya menjadi naik kan 12,67%. Jadi ini digambarkan, ya. Ya. KD-nya tetap, tapi ini utangnya semakin naik kan, financial leverage-nya semakin naik, makanya KC-nya juga akan naik. Nah, gitu. Itu yang putus-putus nanti tuh ya, yang putus-putus nanti, ya. Karena semakin tinggi leverage, maka cost of common stock akan naik, ya. Kita gabungkan antara duanya, ya. Nah, KO-nya seperti ini. Itu ya. Jelas ya? Jelas Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ini kan seperti ini ya. Tadi ada pajak ya. Oh. Yang kedua apa? Ini belum ada pajak. Yang nomor 2 belum ada pajak. Dia mengatakan increasing leverage does not increase cost of equity. Karena debt is less expensive than equity and more debt financing with profit a lower cost of capital. A lower cost of capital would increase from value. Ya. Yang moderat udah mau semua, ada pajak, ada apa? Bankruptcy, ada agency cost. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya kurang paham yang bagian ini. Kalau patah ini kenapa ya, Pak, pengaruhnya? Ya. Gini, patah itu karena utang kita semakin banyak. Karena financial leverage-nya akan semakin besar kan. Awalnya datar, tapi karena ada biaya bankruptcy dan agency cost semakin besar, dia membuat KD, KO, dan KC-nya makin naik. Gitu. Ya, makin naik, makin tinggi. Ya. Karena ini semakin banyak utang, bankruptcy cost juga semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Ya, makanya ini akan naik, akan patah di sini akan naik, ya, akan naik. Tapi sebenarnya KO-nya tidak patah di pas KD dan KC-nya naik. Dia sebelumnya udah naik duluan, ya, udah naik duluan, ya, itu. Oke, jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Izin Pak. Ya, silakan. Mungkin saya cuma ingin memperjelas saja Pak. Itu Ya. di KD ini emang sedikit naik gitu Pak ya?
karena ini ya, lihat ini ya, karena ini ada bankruptcy cost dan agency cost, jadi dia naik. Semakin tinggi utang, dia semakin butuh tadi bonds apa covenant atau biaya untuk menggaji pengawas utang. Nah, dia akan naik, semakin ke sini semakin besar, patah dia di sini. Naiknya tidak hanya landai tapi spike gitu ya. Naiknya semakin besar. Nah, itu. Ya. Jadi pertamanya landai dia, ya landai sama seperti yang lain. Seperti yang lain belum ada agency cost, tapi bila utangnya semakin banyak, dia akan semakin spek di sini, ya spek di sini dan naik ke atas, bukan spek upward, ya spek upward istilahnya, ya naik. Nah, itu ya. Oke. Izin, Pak. Ya, silakan. Berarti apakah jika KD-nya itu naik mempengaruhi KC secara tidak langsung, Pak? KC? Ya. Enggak, KC-nya kan juga ikut naik. Ya, Karena secara tidak langsung pengaruh juga ke KC. Ya. Jadi ini karena biayanya ada semua, muncul semua, bankruptcy juga muncul, agency cost juga muncul, makanya cost of KC ya, tadinya awalnya lurus kan, dia ikut naik, dia ikut spike ya. Dia juga ikut spike. Ya. Ini kan keterangannya gini ya. Nah. Ini KD-nya kan seperti ini awalnya ya. Bila masih dalam level normal, dia hanya muncul agency cost. Ya, ini naik kan, harus dibayar perusahaan, KD-nya naik. Nah, pada saat kemudian dia melebihi normal, dia akan bertambah, bankruptcy cost akan naik. Makanya KD-nya akan spike di sini. Ya. Ya, spike di sini. Atau patah di sini dan naik, ya. Sedangkan KC-nya awalnya kan seperti ini. Ya. Kemudian KD-nya juga naik, dia ikut naik. Ya, spike di sini juga, ya. If a firm borrow too much, the cost of debt and equity will spike forward due to bankruptcy cost and agency cost. Nah, jadi dua-duanya akan patah dan naik lebih tinggi lagi, ya, gitu. Nah, KO-nya awalnya kan turun, tapi dia akan spek juga. Ideally, the firm should use it leverage to optimal the capital. Ini bukan keterangan yang itu ya, ya. Jadi cost of capitalnya otomatis juga akan naik. Semakin tinggi cost of capital, semakin jelek nilai perusahaan, ya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, kita akan kedua adalah menggunakan EBIT analysis untuk capital structure management. Ya, kita akan melakukan pengelolaan capital structure. EBIT EPS analysis used to help determine whether it would be better to finance a project with debt or equity. Ya, jadi nanti EBIT-nya ini menentukan apakah dia lebih baik pakai debt atau pakai equity. Ya, kita lihat nih ya. EPS sama dengan EBIT dikurangi I
ya, EBIT dikurangi interest dikalikan pajaknya, dikurangi preferred stock, dividen preferred stock dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar, ya. EBIT dikurangi interest, dikurangi preferred stock dividen dibagi dengan number of share of common stock. Otomatis kalau tadi kita bicara interest, kita kalikan dengan 1 mente, ya. Kurangkan dengan pajaknya. Oke. Nah, ini. Perusahaan kita punya 800.000 shares of common stock outstanding. Jadi 800.000 lembar saham outstanding. No debt, tidak ada utang. Oke. Tarif pajaknya 40%. Ya. Kebetulan saat ini kita memerlukan 6 juta to finance a purposes project. Jadi ada proyek butuh dana sebanyak 6 juta. Nah, kita mempertimbangkan akan menggunakan opsi-opsi berikut ini. Ya, ada 2 opsi. Pertama, menjual lagi 200.000 lembar saham common stock dengan harga $30 per lembar saham. Cocok kan? 200 kalikan 30. Jadi nanti lembar saham kita menjadi berapa? Lembar saham beredar kita menjadi 1 juta. Nah, 1 juta ya. Betul, menjadi 1 juta. Opsi kedua adalah meminjam 6 juta dengan menerbitkan 10% obligasi. Kalau ini berarti lembar saham kita tetap 800. Karena kita lebih cenderung menerbitkan obligasi. Ya, paham ya? Lihat dulu. Ya. Jelas? Ya. Nah, kita memperkirakan EBIT kita adalah 2 juta. Kita memperkirakan EBIT kita 2 juta. Nah, ini ya. Kita akan hitung-hitungan nih, hitung-hitungan. Financing bila menggunakan saham atau menggunakan debt, ya. Ya, menggunakan saham atau menggunakan utang. EBIT-nya 2 juta, sama. Tapi ada interest. Yang stok tidak ada. Ya, yang ini ada. Bunganya adalah 6 juta kalikan 10%, 600.000. EBT-nya adalah 2 juta, 1,4. Ya. Kemudian pajaknya 40%. EAT-nya yang stok ketemu 1,2 juta, yang debt ketemu 840. Ya. Outstanding shareholders atau shares outstanding common stock outstanding ada 1.000 yang ini 1 juta yang ini, betul kan? 800 ditambah 200 ya. Yang ini tetap 800 karena tidak menerbitkan saham baru. Ya. 1,2 dibagi 1 juta ketemu 1,2 ketemu 1,05 ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Jadi dengan EBIT hanya 2 juta, kita lebih baik melakukan menjual stock securities, ya, atau equity securities. Stock securities itu apa? Equity securities atau menjual saham, karena EPS-nya menjadi lebih besar. Keuntungan bagi shareholders akan menjadi lebih besar. Ya, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, jika EBIT-nya 4 juta menjadi 4 juta, EBIT-nya menjadi 4 juta, ya. Kita hitung-hitung nih, EBIT-nya 4 juta. Interest-nya tetap ya, interest-nya yang stok 0, yang debt 600 karena tetap 6 juta dikalikan 10%. EAT-nya nah, gini kan, jadi 4 juta
3,4 juta. Ya, taxesnya sudah. Makanya EAT-nya adalah 2,4, di sini 2,040. Jumlah lembar saham yang beda berapa? Yang stok 1.800.000 ya. Kita hitung EPS-nya 2,4 dibagi 1 ya, 2,04 dibagi 8. Dibagi 0,8. Jadi EPS-nya menjadi 2,4 dan menjadi 2,55. Ternyata ini membuktikan bahwa kalau EBIT-nya 4 juta, maka lebih menguntungkan perusahaan, atau bukan menguntungkan ya, lebih menguntungkan bagi shareholder untuk menerbitkan utang, menerbitkan obligasi. Nah, kalau begitu titik impasnya berapa dong? Ya, kita akan cari titik impasnya. Ya, ya ini keterangannya. If EBIT 2 juta, common stock financing is the best. Ya, bila EBIT-nya 4 juta, debt financing is the best. Ya, karena memberikan hasil EPS yang lebih besar. So, we need to find a break-even EBIT whether neither better than the other. Jadi tidak ada yang lebih baik di antara keduanya. Nah, stock financing, ya seperti ini. Equity bond financing, ya. Nah, kita cari titik temunya, titik perpotongan antara garis stock financing dengan bond financing, ya. Ini kita bisa cari pakai rumus matematis. Ya. Rumusnya sama, EBIT kurang I dikalikan 1 min T kurang P dibagi S, ya, sama. Tinggal angka-angkanya saja, ya. EBIT ini tetap ya, EBIT-nya mau kita cari, EBIT-nya itu mau kita cari. Berarti yang stock financing, EBIT dikurangi 0, ya. EBIT dikurangi 0, dikalikan 1 kalikan dikurang 40%, karena dividen saham preferred nggak ada, abaikan 0, ya. Dibagi berapa? 1.800.000 dan tambah 200. Sedangkan bila kita menerbitkan saham, EBIT-nya dikurangi 600, dikalikan 1 min T, ya, dibagi 800. Selesaikan pakai matematis. Nah, ya. 0,6 EBIT sama dengan 0,6 EBIT dikurang 360. Ininya 1, ini 0,8, disilang, dikalikan, berarti 0,48 EBIT sama dengan 0,6 EBIT dikurang 360. EBIT-nya ini dipindah ke sini, ya, dipindah ke sini, atau ini dipindah ke sini, dipindah ke sini. Jadi 0,12 EBIT sama dengan 360, EBIT-nya sama dengan 300. Jadi break even-nya pada saat EBIT jumlahnya 3 juta. Nah, ini 3 juta, ya. Ya. Jadi tidak ada yang paling bagus. Kalau di bawah 3 juta ini, ya, di bawah 3 juta, ya, stock financing is the best. Ini garisnya ini, ya, dia di atas bond financing. Tapi bila EBIT-nya di atas 3 juta, ya, debt financing is the best. Nah, pada saat EBIT-nya 3 juta, sama-sama memberikan hasil yang imbang. Ya. Ini contoh soal saja, Ya, ada 2 rencana. Plan A, sell 1,2 saham, 1,2 lembar saham pada harga $10. Jadi kita dapat 12 juta total, ya. Issue 3,5 juta obligasi dengan bunga 9% dan menjual 850 lembar saham pada harga $10. Hasilnya sama, 12 juta. Ya. Tadi bunganya berapa? 9%. Ya. EBIT-nya 1,8. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ini sama soalnya, ya.
tinggal kita hitung-hitung aja bunganya berapa, gitu ya. Lembar saham beredarnya berapa, ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Nanti kalau Anda bandingkan dengan buku, itu sama ya, cuma dia belok-belok dulu. Dia tuh beloknya banyak, ya, beloknya banyak. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Saya mau tanya dong, barang kalian masih ada yang di kos nggak? Udah pulang semua? Masih ada? Masih ada, Pak. Ya. Ada kebakaran ya kemarin yang di Kalimbongso ya, iya kan? Kebakaran itu. Iya, Pak. Nggak tahu lah saya, ya. Habis rumahnya juga kayak gitu semua, sudah dibangun semua, tumpuk-tumpuk kayak gitu ya. Kalau kebakar ya kayak apa ya, saya nggak bisa bayangkan itu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya foto dulu deh, foto dulu. Nanti tugasnya menyusul ya, tugas menyusul ya. Oke. Baik, Pak. Nanti Anda baca, Anda bandingkan dengan slide yang sudah saya berikan sebelumnya dengan slide ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya kepada saya. Tapi intinya sama. Kalau di buku ini itu pakai skenario 1, 2, 3. Kalau di sini pakai hipotesis ya, independent hipotesis, dependent hipotesis, dan moderat. Nah, gitu ya. Yang paling mendekati real adalah moderat. Nah, gitu ya. Oke. Kalau nggak ada, ya kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Nanti tugas menyusul ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.